Jantung Victor mulai berdebar-debar. Ia tidak percaya sang putra mahkota memintanya untuk berbicara. Sudah 6 tahun sejak Victor mulai mengabdi di istana dan 2 tahun sejak ia dipromosikan menjadi ajudan Max. Selama tahun-tahun ini, Victor sangat ingin mendapatkan kesempatan untuk memastikan bahwa sang putra mahkota mempercayainya. Karena Max tidak pernah meminta nasihat serius atau berbagi masalah kepadanya. Hanya membayangkan bahwa ia akhirnya akan hidup sebagai seorang ajudan yang juga orang kepercayaan, Victor dipenuhi dengan kegembiraan. Dengan cepat mengesampingkan keluhannya, ia bersumpah, "Saya, Victor, akan berusaha melayani Yang Mulia dengan kemampuan terbaik saya." Putra mahkota tampak sedikit gugup mendengar nada serius itu. Lalu dia berkata dengan lembut, "Sebenarnya ada seorang wanita yang ada dalam pikiranku." Victor meragukan pendengarannya. Putra mahkota yang mengerikan yang dikabarkan membuat bayi-bayi di negara utara Norwin menangis sedang mengejar seorang wanita. Tepat saat itu, sebuah kenangan melintas di benak Victor. Ada sesuatu yang berbeda selama pertempuran di perbatasan selatan beberapa waktu yang lalu. Maafkan saya karena bertanya, tapi apakah dia pemilik sapu tangan itu? Terkejut, Max menatap ajudannya sejenak sebelum mengangguk pelan. "Ya, aku lihat kau cepat menyadarinya, seperti yang diharapkan dari seorang tukang selingkuh." Victor tidak mengerti apa hubungannya menjadi tukang selingkuh dengan masalah ini. Apalagi semua ajudan dan penasehat putra mahkota sudah tahu soal sapu tangan itu. Mengabaikan hinaan halus itu, dia bertanya, "Jadi, apa yang terjadi dengan wanita itu sampai membuat Anda begitu kesal?" Max terdiam sejenak sambil mengerutkan kening, lalu akhirnya mengakui, "Aku mungkin telah melakukan kesalahan, tapi aku tidak tahu pasti apa kesalahannya. Ya, memang sulit untuk menyenangkan para wanita, tetapi begitu hal-hal dasar terpenuhi, itu lebih mudah dari yang Anda kira." "Mudah?" "Iya, cukup dengarkan mereka dan hargai apa yang mereka katakan, maka mereka tidak akan marah. Kalau wanita itu kesal, pasti dia sudah memberitahu alasannya." Max kembali mengingat kejadian tadi malam, tapi tetap tidak menemukan jawabannya. Dia sudah mendengarkan Jubelian dan bahkan menangkapkan merpati untuknya, tapi yang dilakukan wanita itu hanya mengusirnya dengan wajah kesal. Dengan lesu, Max menjawab, "Kurasa tidak, dia hanya menyuruhku pulang." Dengan ekspresi tegas, Victor lalu bertanya, "Bisakah Anda menceritakan apa yang terjadi sebelumnya? Dia sepertinya salah paham tentangku, jadi aku mencoba meluruskannya. Dengan cara aku tentu saja, tapi setelah itu dia malah terlihat tidak senang." Setelah tenggelam dalam pikirannya sejenak, Victor menjawab, "Kalau dipikir-pikir, ini memang terlihat seperti apa?" Victor menarik nafas dalam-dalam alih-alih menjawab. Frustasi, Max mendesak ajudannya, "Kenapa kamu bertele-tele?" Victor menarik nafas dalam-dalam lalu berkata, "Yang Mulia, saya tidak pernah mengatakan ini sebelumnya karena cukup memalukan, tapi sepertinya sudah waktunya saya mengaku. Meskipun saya punya banyak pengalaman berkencan, beberapa mantan pacar saya mengatakan kalau mereka tidak menyukai saya, dan alasannya adalah..." Max semakin kesal karena Victor terus berputar-putar. "Langsung saja ke intinya." "Tidak bisa, saya harus menjelaskan semuanya supaya Anda benar-benar mengerti." Victor menambahkan cepat, baru menyadari bahwa membangun ketegangan sebelum mengungkap jawaban tidak ada gunanya pada putra mahkota. "Berhentilah bertele-tele," geram sang pangeran. Baiklah, mereka bilang saya membosankan karena terlalu penurut," seru Victor. "Begitu. Tunggu, apa?" Melihat sang putra mahkota kebingungan, Victor berbicara dengan wajah penuh kesedihan. "Mereka bilang saya terlalu mudah ditebak dan itu membosankan." Max mulai memikirkan kembali semua yang sudah ia lakukan untuk Jubelian. Mengatakan bahwa ia suka makanan yang sebenarnya tidak ia sukai, menahan hal-hal yang mengganggunya, meminta maaf meskipun ia tidak mau, dan selalu memenuhi permintaan Jubelian.
Ia sama sekali tidak mengkhawatirkan kemungkinan bahwa ia dianggap membosankan. Max tetap terpaku karena terkejut dan Victor pun menyarankan, "Jadi, bagaimana kalau mencoba jual mahal?" "Apa artinya itu?" "Anda tidak akan sering mengunjunginya dan berhenti mendengarkan semua yang dimintanya. Hanya dengan begitu, dia akan menyadari betapa berharganya yang mulia." Terus terang, Max tahu ia tidak akan bisa mengurangi kunjungannya lebih dari sekarang. Tetapi nasihat Victor menggoda, karena dia ingin Jubilian menyadari pentingnya dirinya. Max juga tahu bahwa Jubilian sering lambat dalam memahami sesuatu, jadi sedikit dorongan seharusnya tidak masalah. Sambil mengangguk perlahan, Max menjawab, "Baiklah, aku akan menahan diri untuk tidak terlalu sering menemui dan menuruti keinginannya." Menyimpulkan bahwa sang putra mahkota bermaksud akan menghabiskan lebih banyak waktu di istana, Victor tersenyum dan merayakan kebebasannya dari baju besi gelap yang berat itu. Ia menikmati perasaan bangga karena berhasil memenangkan kepercayaan sang putra mahkota. "Aku tidak akan berada di istana untuk sementara waktu, jadi berusahalah sebaik mungkin untuk menggantikanku." Maaf yang mulia," tanya Victor tak percaya. "Tapi seperti yang telah kita bahas, Anda tidak akan sering mengunjungi wanita itu." "Benar, aku tidak berencana untuk menunjukkan diriku padanya selama beberapa hari ke depan." Sambil menggigit bibirnya, Victor berniat menasihati tuannya agar tetap setia pada tugasnya sebagai putra mahkota. Namun, mata sang pangeran kini bersinar dengan cahaya yang berbahaya, dan suaranya yang rendah dipenuhi dengan obsesi terhadap wanita itu. Larut malam setelah jamuan kerajaan, sebuah masalah kecil menggemparkan penghuni kediaman Marquis Hessen. "Mikhail, kau melewatkan makan malam lagi? Jawab aku, Mikhail!" teriak seorang wanita parubaya sambil mengetuk pintu berulang kali. Namun tidak ada suara yang terdengar dari dalam. Ketika wanita itu mendesah gelisah, seorang gadis muda membuat keributan besar di samping wanita itu. "Ibu, aku tidak tahan lagi. Kakakku tercinta akan mati jika terus seperti ini." "Jangan gunakan mulutmu untuk mengucapkan kata-kata sila seperti itu, Giselle," wanita itu menegur dengan tegas. Tapi Mikhail memang mulai bertingkah aneh setelah berpisah dengan wanita itu. Gadis itu tetap meninggikan suaranya. "Apa ibu pernah mendengarnya memanggil namanya? Kadang-kadang dia melakukannya sambil menatap kosong ke angkasa. Aku yakin itu bukan perilaku yang normal." "Berhenti!" teriak wanita itu setelah mendengar kata-kata yang selama ini disangkalnya. Kini ada kebencian di wajahnya. "Kita akan segera berurusan dengan wanita jalang yang berani menghina Mikhail dan keluarga ini." Ketika aku bangun keesokan paginya, pikiran-pikiran tidak mengenakan yang menghantuiku hari sebelumnya telah sirna. Kekacauan di kepalaku tampaknya disebabkan oleh burung merpati dan surat dari putra mahkota. Aku mengingat kesalahan-kesalahan yang kubuat kemarin dan mendesah. Karena hal pertama yang kuingat adalah rasa kesalku kepada Max. Memang benar aku agak kasar padanya meskipun dia terus-menerus menggangguku. Seharusnya aku mengingat kembali perbuatan baik yang telah dia lakukan untukku. Sambil mendesah sekali lagi, aku merenungkan kesalahanku dengan penuh penyesalan. Kemudian, aku menyadari bahwa ini bukan saatnya untuk mengkhawatirkan Max. Perhatianku beralih ke masalah yang lebih penting, sang putra mahkota. Aku memutuskan bahwa aku perlu mempelajari lebih lanjut tentang tiran maniak itu sebelum melakukan sesuatu tentang pesannya. Dan segera setelah kesimpulan ini tercapai, seseorang muncul di pikiranku. Ayah sering mengunjungi istana. Dia pasti tahu banyak tentang putra mahkota. Tentu saja, sebagai seorang duk yang setia pada kerajaan, ayah tidak akan mudah membocorkan informasi tentang pewaris tahta. Tapi jika aku membahas topik yang tepat, dia pasti akan berbicara. Kalau aku bertanya tentang itu, dia pasti akan memberitahuku. Regis menatap surat dengan segel Marquis. Ekspresinya dingin dan gelap. Sesaat kemudian, ia meremas kertas itu hingga kusut. Ia tidak bisa membiarkan hal semacam ini sampai ke putrinya. Sebuah aliran mana muncul di telapak tangannya,
membakar surat itu menjadi abu tanpa meninggalkan jejak. Andai saja aku punya alasan yang cukup kuat untuk membakar habis seluruh kediaman pria menjijikkan itu, pikirnya penuh amarah. Namun, pikiran gelapnya segera buyar saat mendengar suara Jubilian dari luar pintu kantornya. "Ayah, apakah kamu di sana? Ada yang ingin aku tanyakan. Apakah ayah sibuk?" Meskipun potongan-potongan pesan yang menghitam itu sudah lama menghilang, Regis menjadi tegang. Sudah lama sejak Jubilian mencarinya. "Seharusnya tidak apa-apa, aku sudah menyingkirkan buktinya." Sambil menenangkan jantungnya yang berdebar-debar, Regis menjawab, "Masuklah, kuharap aku tidak mengganggumu." Jubilian khawatir saat dia masuk ke pintu. Suasana hati Regis yang buruk langsung membaik mendengar pertanyaan hati-hati dari putri kesayangannya. Sama sekali tidak. Jubilian tersenyum tipis dan Regis merasakan tenggorokannya mengering. Ia tidak bisa mengingat kapan terakhir kali putrinya datang menemuinya lebih dulu untuk sekedar berbincang. Seandainya bisa, ia ingin menghabiskan lebih banyak waktu berkualitas bersama putrinya. Namun Regis tahu betul bahwa itu hanyalah harapan yang mustahil. Mengingat waktu yang tersisa untuknya bersama Jubilian tidak banyak, senyum pahit terbentuk di wajahnya. "Ayah, sebenarnya aku tidak ingin merepotkanmu, tapi kurasa sudah waktunya aku mulai berpikir serius," kata Jubilian akhirnya. "Apa maksudmu?" Regis menatap putrinya dengan perasaan tidak enak yang menyelimutinya. Sambil mendesah, Jubilian mengenang. "Ingat saat ayah menyuruhku untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang putra mahkota?" Tentu saja Regis mengingatnya. Ia mengatakan hal itu agar putrinya bisa menghindari manusia menjijikkan seperti Max. Namun perkataannya kini terasa tidak berarti, mengingat Jubilian tampaknya telah benar-benar jatuh cinta pada pria itu. Lagi pula, Regis sudah membiarkan hubungan mereka berlanjut. Karena ada kemungkinan pembicaraan soal pernikahan antara aku dan putra mahkota, aku pikir aku harus lebih mengenalnya. Lanjut Jubilian dengan ekspresi serius. "Pernikahan?" Regis membeku seketika, seolah tersambar petir. Ia tidak pernah membayangkan mereka sudah sampai pada tahap ini. Selama ini, keduanya hanya terlihat menikmati kebersamaan, dan tiba-tiba saja putrinya berbicara tentang menikah. "Tidak perlu terburu-buru, kau masih punya waktu untuk mengenalnya lebih baik. Lagi pula, usiamu baru akan cukup dalam 3 bulan ke depan," ujar Regis, berusaha mengalihkan topik pembicaraan. Ia ingin menikmati waktu yang tersisa bersama putrinya tanpa harus membahas hal ini. Namun, tanpa menyadari maksud sang ayah, Jubilian menggeleng kuat dan bersikeras. "Rasa penasaranku bahkan mengganggu tidurku, ayah. Bisakah kau memberitahuku 3 hal saja tentangnya?" Mata putrinya berkilau penuh harap, membuat wajahnya yang sudah cantik semakin sulit untuk ditolak. Regis tidak tega mengecewakan putrinya. Merasa tidak ada salahnya memberikan informasi yang tidak terlalu penting, ia pun menyerah. "Baiklah, apa yang ingin kamu ketahui?" Namun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Jubilian justru membuatnya terdiam dalam kebingungan. Ia sama sekali tidak menyangka putrinya akan bertanya tentang hal-hal sepele seperti itu. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut memang bukan sesuatu yang rahasia atau penting, tetapi bisa melukai harga diri Max. Regis berpikir ia harus mengakhiri pembicaraan yang sia-sia itu ketika Jubilian meminta maaf. "Maaf ayah, aku sudah menanyakan banyak hal bukan?" "Tidak apa-apa," bantahnya. Meski begitu, putrinya tetap terlihat ragu-ragu. "Aku hanya takut kalau suatu saat nanti putra mahkota akan membenciku karena aku mengatakan sesuatu yang bodoh." Regis terdiam. Apakah ini karena masa lalunya dengan Mikhail? Mendengar suara putrinya yang terdengar rapuh, hatinya terasa hancur. Demi kebahagiaan putrinya, ia akhirnya tanpa sadar membocorkan hal-hal yang sebenarnya telah diminta Max untuk tidak dikatakan kepada siapapun. Aku tidak bisa berhenti tersenyum begitu kembali ke kamarku. Aku bangga pada diriku sendiri karena bertanya kepada ayahku.
Aku tidak pernah tahu aku akan memperoleh begitu banyak informasi berharga. Seperti yang kuduga, melihat seberapa banyak yang telah ia ceritakan kepadaku, tampaknya ayah masih bersikukuh pada rencananya untuk menikahkanku dengan putra mahkota. Niatku sama sekali berbeda dari ayah. Dengan semua yang telah kupelajari dalam 1 jam terakhir, aku hampir tak terkalahkan melawan orang gila itu. Sambil menatap pikiranku, aku mulai merencanakan bagaimana aku akan bertindak saat berhadapan dengan putra mahkota. Jika aku melakukan itu, kupikir itu akan berhasil. Aku sedang menggambar rencanaku ketika Marilyn mengetuk pintu. "Ini Marilyn, Lady. Masuklah." Sambil berjalan memasuki ruangan sambil membawa piring perak, dia mengumumkan, "Ini surat-surat yang sudah sampai untukmu, Lady." Tanpa pikir panjang, aku menoleh ke arah jam. Waktu masih menunjukkan sebelum makan siang. Aku sudah mengobrol dengan kenalan-kenalanku selama jamuan makan. Jadi aku tidak tahu mengapa beberapa orang sudah menulis dan mengirim surat resmi seperti ini. Bi sempat terlintas di pikiranku sejenak, tetapi aku mengurungkan niat itu setelah mengingat situasi keluarganya. Selain itu, dia berjanji akan menemuiku dalam 2 minggu. Intuisiku mungkin benar. Dia tidak akan dapat mengirim surat karena keadaan yang tidak dapat dia bicarakan. Dan itulah sebabnya dia menjadwalkan pertemuan kami berikutnya. Aku meraih amplop dari piring perak sambil mendesah, lalu tertawa terbahak-bahak. Ada 2 surat, satu dari Max dan satu dari seorang wanita yang hanya sedikit ku kenal. Karena aku merasa tidak enak tentang apa yang terjadi tadi malam ketika aku mengusirnya dari kamarku, aku memutuskan untuk memeriksa surat Max terlebih dahulu. Aku juga ingin membaca apa yang telah ditulisnya. Aku tidak akan berkunjung untuk sementara waktu. Selama aku tidak ada, aku harap kau menyadari betapa pentingnya aku. Kau hanya bisa menemuiku setelah kau menyadari nilai diriku. Sambil mengerutkan kening, aku menatap tulisan tangan yang tidak terbaca di kertas yang tidak dilipat itu. Rasa bersalahku langsung lenyap, digantikan oleh rasa frustasi. Apa yang sebenarnya dia bicarakan? Memang benar aku mengusirnya keluar dari kamarku setelah hanya beberapa saat bersamanya. Tetapi aku benar-benar kelelahan setelah terjebak dalam situasi sosial sepanjang hari. Terlebih lagi, itu adalah jamuan kerajaan. Selain itu, aku telah menerima surat ancaman dari putra mahkota dan harus berurusan dengan lelucon tidak masuk akal dari Max. Tidak heran aku merasa sangat lelah saat akhirnya berbaring di tempat tidur. Surat ini membuktikan bahwa Max memang orang yang tidak pengertian. Kalau bisa, aku ingin memanggilnya ke kamarku untuk memarahinya, tetapi pikiran seperti itu segera menghilang. Aku tidak ingin membuang energi untuk hal sepele seperti ini. Hal yang harus kulakukan sekarang adalah makan sesuatu yang manis agar merasa lebih baik. Aku membuka laci di bawah mejaku untuk menyimpan surat Max dan tiba-tiba tertegun. Di dalamnya ada catatan dari putra mahkota yang kuterima tadi malam. Aku sedang mempertimbangkan apakah aku harus membuang benda sial itu ketika tiba-tiba menyadari sesuatu. Menyipitkan mata, aku mengamati surat sang pangeran dengan seksama. Saat itulah Marilyn memanggil, "Lady, makan siang sudah siap." Aku segera meletakkan surat Max dan berjalan keluar pintu. "Apakah sudah terkirim?" Pesuruh keluarga Hazen itu mengangguk. "Sudah, Nyonya." "Bagus sekali. Kau boleh pergi." Utusan itu membungkuk sebelum melangkah keluar ruangan. Seorang gadis segera masuk. Rambutnya yang pirang keputihan diikat menjadi kuncir 2. Dan dia mengenakan gaun seolah-olah dia baru saja kembali dari bertamasya. "Aku sudah menyampaikan pesan itu kepada Christine, Ibu. Dia menerima tawaranku tanpa ragu. Dia adalah teman yang baik." Meskipun suara putrinya begitu menawan, sang Marquis tetap acuh tak acuh saat menjawab, "Aku hanya mengizinkan interaksi semacam itu karena keluarga seorang Viscount akan sulit untuk berkenalan dengan keluarga Floyen. Dengan begitu, jauh lebih baik bagi mereka untuk menjaga hubungan baik dengan kita." "Tetapi Ibu,"
Gadis itu mulai berbicara, sedikit terkejut dengan ucapan kasar ibunya. Giselle, kau harus lebih sadar akan lingkungan sosial tempat kita hidup. Gerutu wanita berhati dingin itu. Berapa kali harus kuingatkan bahwa sahabat sejati tidak pernah ada di antara kaum bangsawan. Gadis itu cemberut. Kedua wanita tersebut terdiam sejenak sebelum Giselle kembali bertanya. Kali ini dengan ekspresi kosong. Ibu, apa alasan mengirim surat kepada keluarga Floyen dengan menggunakan nama Christine? Sang Marquis menyeringai. Karena keluarga Duke itu tidak mentoleransi aib. Mereka pasti membakar semua surat yang dikirim dari kediaman kita. Itulah sebabnya kita meminjam nama keluarga Mersha. Seperti yang kuharapkan dari ibu. Seru gadis itu. Apa isi surat itu? Kamu akan segera tahu, sayang, jawab sang ibu. Senyumnya semakin mengembang.